Dia memang tak pernah menceritakan sedalam apa hati itu terluka. Tak juga mengatakan sebesar apa ia membenci masa lalunya. Dia selalu tertawa dan bercanda seperti biasa. Waktu akan menghapus semua luka, pikirnya. Namun beberapa bulan berlalu, ternyata luka itu masih terasa sama. Perih, dan seolah semakin perih setiap detiknya. Aku mau melanjutkan kuliah, Pak, ucapnya sore itu. Bu Sumarni terkejut. Beliau yang tengah merapikan rumput di halaman, sejenak terdiam dan menatap putrinya dari kejauhan. Pak Handoko terperanjat, terpaku dengan seutas nafas yang terhenti di rongga dada bidangnya. Tiba-tiba, tanya Pak Handoko kemudian. Naila tersenyum. Bukan. Tarikan kedua sudut itu terulas dengan mata sayu. Tak pantas sepertinya dikata sebagai penanda kebahagiaan. Bu Sumarni pun masih menatap dari kejauhan dengan dahi berkerut. Sebenarnya sudah beberapa hari aku memikirkan ini. Kenapa? Pungkas Pak Handoko cepat. Kini Naila diam. Sejenak ia membalas tatapan Pak Handoko, lantas membuang muka ke depan. Tak ingin sebenarnya jauh dari kedua orang yang sangat ia cintai. Tapi setiap sudut kampung ini seolah mengingatkan pada dua orang pula yang sangat ia benci. Aku, ucapnya dan terhenti. Suaranya tiba-tiba terdengar gemetar, seperti menahan air mata. Ada apa? Tanya Pak Handoko lagi. Mungkin akan lebih mudah melupakan semua jika aku tidak di sini, Pak. Lirihnya sangat pelan, menunduk dan lantas diam. Pak Handoko tak menjawab. Beliau hanya menatap lurus ke depan dan beberapa kali menghela nafas panjang. Jika ditanya seperti apa keinginan beliau sebagai orang tua, tentu ia ingin Naila tetap ada di sini dan melewati masa sulit bersama. Apa harus pergi, Dok? Naila mengangguk tanpa menatap. Mendapati keyakinan putrinya itu, Pak Handoko kembali diam, menghembuskan nafas berat, mencoba mengurai resah. Duduklah, ucapnya. Kemudian Naila pun duduk dan menggigit bibir gelisah. Pak Handoko menyeruput sisa teh manis yang tinggal separuh itu hingga tandas, melipat koran dan menaruhnya di atas kedua paha. Sebenarnya, Bapak dan Ibu maunya kamu tetap di sini, Dok, ucapnya dan terhenti. Beliau menatap lurus ke depan dengan dahi berkerut. Wajahnya sudah sangat tua. Otot biru itu pun terlihat semakin jelas, menyembul dari balik kulit keriputnya. Naila menatap ke sisi lain setelah sejenak iris itu mengamati bapaknya. Tak tega, atau sebenarnya tak rela orang terkasihnya menua. Tapi, kalau ada jalan lain yang menurutmu lebih baik, Bapak dan Ibu juga akan tetap mendukung keputusan itu. Imbuhnya kemudian. Beliau mengangguk. Naila mendongak, menatap Pak Handoko dengan iris bulat. Manik yang berbinar dengan kelopak bawah mata membentuk bulan sabit. Cantik. Dan baru kali ini Pak Handoko melihat putrinya kembali tertawa lepas. Setelah sekian lama, senyum itu seringkali terlihat samar. Terima kasih, Pak, ucapnya girang. Sementara, Bu Sumarni masih mematung, mendelik tanpa sepengetahuan suaminya. Tak percaya jika izin itu akan beliau berikan begitu saja. Bu Sumarni berjalan tergopoh,
menghampiri suaminya sesaat setelah Naila menghilang di balik pintu. "Pak," panggilnya cepat, masih setengah berlari. Suaranya terdengar lantang. Pak Handoko menoleh. "Iya, Bu." "Kenapa diizinin?" tanyanya, berdiri di depan sang suami. Pak Handoko terkekeh. "Emang menurut Ibu harusnya gimana?" ucapnya balik bertanya. Bu Sumarni gelagapan. Ya jangan dikasih izin. Biarkan saja di sini." Ibu, tadi Ibu dengarkan kenapa Naila memutuskan pergi?" Bu Sumarni mengangguk. "Nah, itu. Selama yang dilakukan putri kita itu positif dan baik, kenapa harus dilarang? Lagian, bagus dong kalau dia mau melanjutkan kuliah lagi," ucap Pak Handoko ringan dengan kedua alis terangkat. "Tapi Pak, Naila itu sedang ada di masa sulit. Dia butuh kita. Mustahil membiarkan dia ada di tempat jauh tanpa pengawasan kita." Pak Handoko kembali terkekeh. Jika Naila sudah memutuskan untuk menjauh, itu artinya di sini sangat sulit untuk melakukannya, Bu. Sudahlah, Naila bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang baik untuknya. Bu Sumarni mendengus. "Dulu Bapak juga bilang seperti itu waktu Naila mau menerima Dika, kan?" gerutunya. Wanita itu lantas duduk, mengusap peluh di kening dengan bibir mengerucut. Pak Handoko menggeleng. Antara Dika dan Naila itu sudah tertulis di atas sana, Bu. Bahkan jauh sebelum kita memikirkan itu. Ikhlas, istighfar, semua ini adalah ketentuan Allah. Gurat orangnya menyembul di langit biru. Burung-burung berterbangan mencari arah jalan pulang. Angin berhembus pelan. Suara kendaraan beradu dengan para pedagang asongan. Di terminal bus itu, Naila duduk sendiri memeluk ransel kecil abu-abu. Wajahnya gelisah. Irisnya berkeliling menatap ke segala arah. Hatinya tak tenang. Meski dulu pernah menuntut ilmu di tempat nan jauh juga, namun tak seberat sekarang, yang kini harus pergi dengan status diri tak sama. Janda. Iya, status itu terasa sangat dini untuk disandangnya. Memalukan pula. Atau itu hanya sekedar pikirannya saja. Sejenak, kelopak itu terpejam belan. Tersenyum dan mencoba mengurai gelisah dengan hembusan-hembusan nafas panjang. Hingga terdengar langkah kaki mendekat bersama keluhan-keluhan samar. Naila membuka mata perlahan, melihat ada seorang mendekat dari ujung matanya. Seorang pria berbaju kotak-kotak, terlihat mengusap peluh dari kening, berjalan dengan menggendong ransel besar dan menjinjing pet kargo berukuran sedang. Pria itu duduk tak jauh darinya. Tak sadar, Naila mengamati lelaki asing itu, mengeluarkan anak kucing berwarna putih solid dan menaruhnya di atas kedua paha. Naila masih melihat saat lelaki itu memberi makan kucingnya, mengelus punggung dengan mulut tak berhenti mengeluh. Naila tersenyum. Iya, entah mengapa ia sangat menyukai segala yang tertangkap matanya. Dan tiba-tiba laki-laki itu menoleh. Iris mereka beradu. Naila tergagap. Tentu saja, bahkan untuk beberapa saat, ia seperti tak mengingat apa-apa. Lelaki itu tersenyum. Naila pun menganggukkan kepala, menatap apapun yang ditangkap matanya. Namanya Pombi, ucap laki-laki itu tiba-tiba. Naila terperanjat, kembali menatap lelaki itu dan mencoba merangkai semua kata yang mampu diingat.
Iya, jawab Naila, masih dengan otak yang membeku. Aku harus turun dari bus gara-gara dia berisik. Padahal sebelum berangkat sudah tak bawa ke dokter. Kondisinya sehat, makannya banyak. Tapi tetap saja, gerutu lelaki itu memberi makan dan mengelus punggung kucingnya. Naila yang masih kebingungan hanya tersenyum dan sesekali menganggukkan kepala tak mengerti. Mau kemana? Tanya lelaki itu lagi. Naila tergagap. Apa pergaulan sekarang seperti ini? Atau hanya manusia satu ini yang bertanya tanpa permisi? Tanyanya dalam hati. Hai, serunya lagi. Lelaki itu melambaikan tangan. Naila tersentak. Mau ke Jogja? Sama dong, kerja atau kuliah? Tanyanya lagi. Naila menarik nafas panjang. Itu bis jurusan Jogja sudah datang. Pungkas lelaki itu cepat. Ia menunjuk bus berwarna ungu berjalan mendekat. Dan tanpa menoleh pada lawan bicaranya, ia segera memasukkan kembali kucing itu ke dalam pet kargo dan berjalan menghampiri salah satu kerumbus yang baru saja turun. Dan kembali, Naila terpaku dengan sosok asing itu, mengamati caranya berjalan, berbicara, dan memperlakukan hewan peliharaannya. Ayo, ajaknya. Lelaki itu kembali melihat Naila dan kali ini dengan melambaikan tangan kanan. Naila tersentak. Haruskah ia ikut bersama seseorang yang bahkan belum ia ketahui namanya itu? Abi Satya Dirja. Dia merupakan seorang karyawan sebuah warung makan di kota pelajar, berkulit sawo matang dan memiliki mata yang tak begitu lebar. Malam itu, ia mengenakan jaket hitam tebal yang dipadukan dengan celana training berwarna abu-abu. Dengan tinggi badan yang mencapai 175 cm dan berbadan tenggap, membuat lelaki itu terlihat gagah. Selain itu, ia juga rajin dan bekerja keras. Abi Satya juga mempunyai kemampuan public speaking yang baik. Kehadirannya sebagai seorang moderator dalam beberapa seminar membuat lelaki itu menjadi sosok yang cukup dikenal. Pesonanya tak diragukan lagi. Bahkan, beberapa kali ada mahasiswi yang nekat menyatakan perasaan padanya. Namun bongkahan di dalam dada itu sudah lama membeku. Abi Satya dewasa menjadi sosok yang sangat kaku dalam percintaan. Setelah dulu sempat kecewa oleh cinta di masa putih ambu-ambu, perasaan menggebu dalam jiwa yang menggelora saat itu. Seorang wanita yang membuat mentari bersinar lebih terang dan mengubah setiap detik menjadi sangat berharga. Abi Satya merasa lebih menemukan tujuan hidup. Ia berjanji untuk belajar lebih keras, mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan siap menjadi sosok yang bisa bertanggung jawab penuh pada cintanya. Hingga hari itu tiba, ketika satu berita menggigirkan tepatnya menimba ilmu. Siska hamil. Iya, kekasih Abi itu kepergok berbadan dua. Bukan dengan Abi, melainkan Banyu, yang merupakan teman, sekaligus sahabat baiknya sendiri. Saat itu bumi seakan telah berhenti berputar. Matahari tak lagi menyapa. Purnama pun tak pernah lagi memimpin ribuan bintang di atas sana. Abi frustasi. Darahnya mendidih dari ujung kepala hingga kaki. Dadanya tercabik. Hatinya menganga, meninggalkan rongga yang menampakkan bongkahan-bongkahan bara. Bagaimana bisa? Kasak kusuk itu tak berhenti menggema dari setiap sudut ke sudut bangunan bertingkat itu. Tak sedikit wali murid murka.
Kepala sekolah tak lagi mampu mengangkat kepala. Jajaran guru kehilangan muka. Alma mater dengan jutaan prestasi itu kini benar-benar kehilangan nama, sebab ulah dua anak didiknya. Tak ada yang bisa diperbaiki. Semua telah terjadi, dan kedua sejoli itu dinikahkan pada akhirnya. Banyu harus bertanggung jawab. Katanya, meski secara nasab dia tetap orang lain bagi anak biologisnya. Tak ada yang benar-benar memberitahu hal ini pada Ambi. Tak ada pula yang benar-benar menyesal, meminta maaf padanya. Ambi tak meminta penjelasan apapun pada Siska maupun Banyu. Bukan karena ia tak peduli, tapi ia sadar tak ada alasan apapun yang akan membuat semua terasa lebih baik. Hei, ada yang manggil, kamu tidak dengar? Seru Haikal yang masuk melalui pintu belakang. Abi tersentak. Ia berdiri mengedarkan pandangan dan menemukan semuanya masih terlihat sama seperti tadi. Mana? Tanya Abi. Ia kembali menatap sahabatnya dengan alis merapat. Itu yang pakai baju putih di bawah pohon mangga. Dia minta teh manis dari tadi. Sahut Haikal acuh, melewati Ambi dan menyeduh secangkir kopi susu. Ambi tersandar, sementara Haikal tertawa sinting. Daging di pahamu sepertinya sudah sempurna juga. Enak tuh. Sini biar sekalian tak masak nasi goreng. Buat mbak yang nunggu di bawah pohon sana, balas Ambi. Haikal terpingkal. Sementara Ambi bersungut sembari melebarkan sarung yang sedari tadi tersampir di bahu. Ia melihat jam di pergelangan tangan. 2 menit lagi menuju tengah malam. Angin berhembus kencang seperti tengah berkejar-kejaran dari arah barat ke timur. Udara menjadi sangat dingin menusuk tulang hingga menembus urat nadi. Lelaki yang juga merupakan seorang mahasiswa semester akhir itu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Menatap warung makan yang identik dengan warna merah kuning hijau itu hampir penuh terisi. Dia kembali duduk di atas kursi plastik di balik etalase. Sementara di sebelah kirinya tergantung berbagai macam jenis kopi dan juga minuman serbuk instan. Ia membuka layar lipat bermaksud merevisi skripsi sesuai arahan Dr. Jawahir Gofur yang merupakan dosen pembimbingnya tadi siang. Sementara Haikal memilih duduk beralaskan kasur lantai, menghisap vape yang memang selalu tergantung di lehernya. Hening, dua lelaki itu sama-sama diam, menikmati detik dengan kesibukan sendiri, hingga terdengar suara motor berhenti. Haikal berdiri, dan Abi melihat sahabatnya itu menyapa dengan senyum terbaik yang baru kali ini ia terlihat. Abi menggeleng. Pasti cantik. Haikal memang sedikit ganjen. Mie dok-dok 2 bungkus ya kak. Kini giliran Abi yang terperangah. Suara itu ia pernah mendengarnya, dan sampai detik ini pun masih tertinggal dalam benak. Untuk sejenak, Abi memejamkan mata, membiarkan desir itu menyapa salah satu relung dalam dadanya. Dengan jantung berdegup kencang, Abi mencoba melihat melalui celah barisan mie instan. Dan benar, wanita itu ada di sana, duduk di salah satu sudut meja. Hati Abi berjingkrak. Ia bahkan seperti ingin berteriak. Abi segera mengambil ponsel dalam saku jaket. Tekadnya bulat. Tapi bagaimana caranya? Abi berpikir keras, sesekali mendelik dan menghembuskan nafas berat. Maukah perempuan itu memberikannya
Pertanyaan itu terus berulang dalam benak. Otaknya benar-benar terkuras. Abi, panggil Haikal. Abi tak mendengar. Tidak, lebih tepatnya, suara itu terdengar seperti dari alam yang berbeda. Abi Satya Dirja bin Abdullah Dirja, seru Haikal lagi. Kali ini lebih keras, memanggil lengkap beserta nasabnya. Apa? Sahut Abi kesal. Apa? Itu mbaknya minta dibungkusin jeruk nipis malah bengong. Umpat Haikal kesal. Abi terperangah. Iyakah? Kenapa dia tak mendengar? Ia kemudian berdiri, dan sebelum berbalik, tak sengaja iris mereka kembali bertemu. Wanita berkerudung army itu juga sepertinya terkejut. Ia menganggukkan kepala, lantas membuang muka. Abi mendengus. Ia segera mengambil jeruk nipis dan memotongnya menjadi 2 bagian. Menyiapkan pesanan dengan tangan sedikit gemetar. Biar aku saja, ucap Abi cepat saat sahabatnya itu hendak memasukkan 2 bungkus jeruk hangat dalam plastik gelap. Haikal terperangah. Tak biasanya. Iya, pesanan yang biasanya akan diambil pembeli itu kini diantar Abi sendiri ke meja. Abi berdehem. Kedua wanita yang sepertinya berteman akrab itu menoleh bersamaan. Ini pesanannya, Kak. Totalnya 20.000 rupiah. Jelas Abi. Persis seperti Haikal. Ia juga menyunggingkan senyum terbaik sepanjang hidupnya. Bahkan Haikal sampai terperangah hingga bergidik dari kejauhan. Baik, balas wanita berkerudung army itu. Dengan tangan lentiknya, ia mengeluarkan sejumlah uang dari dompet biru kecil. Abi menikmati tatapan, senyuman, bahkan helaan nafas perempuan yang kini benar-benar ada di depannya itu. Ia terus melihatnya, hingga tangan itu mengeluarkan sejumlah uang. Kak, panggilnya dengan alis merapat. Abi tergagap. Wanita satunya nampak tersenyum. Dan Haikal sudah pasti terpingkal dari kejauhan. Ini uangnya, imbuh wanita itu. Dan Abi semakin merasa malu. Namun bukan Abi Satya Dirja namanya. Bila memilih menyerah, apapun itu harus tetap berjuang, meski peluh berwarna merah. Baik, Kak, maaf. Sebelumnya kita pernah bertemu kan? Apakah Kak ingat? Tanya Abi cepat. Wanita itu tak menjawab dan hanya membalas tatapan Abi dengan dahi berkerut. Abi salah tingkah. Boleh minta nomornya, Kak? Imbuh Abi di ujung kepanikannya.